Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita, penjelasan materi kita, pembahasan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Semoga dimudahkan, dilancarkan, diberikan kepahaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang pengenalan komputer. Kenapa mata kuliah ini menjadi penting? Karena pemrograman komputer ini digunakan untuk mempercepat proses, membuat kerja menjadi efektif dan efisien. Kita tahu kalau suatu pekerjaan dilakukan secara manual maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kita butuh tool, butuh alat untuk mempercepat proses tersebut. Jadi kalau kita belajar misalkan di teknik industri, kita belajar tentang mata kuliah ke teknik industrian, maka kita belajar tentang berbagai teknik yang berisi tentang rumus, formulasi, model dan lain sebagainya, tahapan algoritma dan lain sebagainya. Maka kalau itu dikerjakan secara manual akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Padahal kalau kita ingin memenangkan sebuah persaingan, maka kecepatan itu dibutuhkan. Seperti ketika kita lomba, baik lomba sepeda, lomba sepeda motor, lomba rally mobil dan lain sebagainya, maka yang dibutuhkan adalah kecepatan untuk bisa memenangkan persaingan. Seperti itu juga yang terjadi di bisnis. Kita punya pesaing, perusahaan punya pesaing, toko punya pesaing, kantor punya pesaing, bisnis juga pesaing. Agar bisa menangkan persaingan maka dibutuhkanlah kecepatan. Kecepatan dalam hal apa? Dalam hal membuat sebuah keputusan. Keputusan itu bisa diambil dengan mempercepat proses dari pengolahan data. Data diolah kemudian menghasilkan sebuah informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itulah yang kemudian dipercepat dengan pengolahan prosesnya, proses pengolahan datanya. Nah, proses pengolahan data ini identik dengan perhitungan, sehingga komputer ini kan digunakan untuk mempercepat proses itu, karena komputer itu berasal dari kata to compute yang artinya adalah menghitung. Sehingga dengan adanya komputer itu maka proses menjadi cepat. Nah, percepatan proses itu adalah untuk tujuan yang spesifik. Misalkan kalau kita ingin membuat sebuah perhitungan harga pokok produk atau HPP, atau kita ingin menghitung BEP, break even point, kita ingin menghitung EOQ, economic order quantity, kita ingin menghitung MRP, kita ingin menghitung safety stock, kita ingin menghitung dan lain sebagainya, banyak sekali. Karena ini tujuan-tujuan yang spesifik, ya, maka tujuan ini, perintah ini harus bisa dipahami oleh komputer untuk bisa dijalankan. Maka perintah itu kemudian kita rubah ke dalam bahasa mesin yang bisa dijalankan oleh komputer. Untuk itu ketika program ini kemudian jadi, maka disebutlah sebuah program atau sebuah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Alhasil program komputer ini, mata kuliah ini penting sekali untuk mempercepat proses. Kalau masih dilakukan secara manual akan sangat lama, akan membuat kita ketinggalan, perusahaan menjadi ketinggalan persaingan, dan kalau ketinggalan persaingan maka keputusan juga menjadi semakin lambat, profit juga semakin berkurang, bahkan mungkin bisa tutup ataupun bangkrut karena tidak responsif. Semua mata kuliah yang ada di teknik industri, ketika kita sudah buat dalam bentuk sebuah program, maka dia akan menjadi cepat dan bisa digunakan oleh siapapun tanpa dia harus memiliki background teknik industri yang cukup. Kenapa? Karena di sana juga ada yang namanya interface antar muka yang menghubungkan antara
tampilan, proses, dan output. Orang yang awam tidak tahu tentang programan komputer, dia cukup melihat tampilannya saja. Oh, ini diisi angka jumlah mesin, jumlah tenaga kerja, jumlah bahan baku, waktu pengadaan, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Kemudian hanya tinggal klik satu tombol proses, maka kemudian akan menghasilkan informasi tentang EOG, MRP, dan lain sebagainya. Padahal di dalam tombol itu berisi algoritma atau rumus formulasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dimudahkanlah pekerjaannya itu kemudian dengan adanya interface. Nah, programan komputer ini yang memudahkan, ya, tanpa perlu harus mengulang proses-proses yang harus dilakukan secara manual. Nah, kita akan mulai. Komputer zaman dulu ini besar, sebesar rumah, sebesar bangunan, bahkan orang bisa masuk ke dalam ruang komputer karena besarnya. Kemudian semakin kesini semakin kecil, ya. Nah, berikutnya semakin teknologi juga semakin berkembang, dan alhasil komputer-komputer kita sekarang semakin kesini semakin tipis karena kemampuan dari komputer, kemampuan prosesor ini juga semakin tinggi, sehingga kemampuan daya hitungnya juga semakin cepat, dan komponen juga semakin bisa diperkecil sehingga semakin tipis. Komputer digunakan untuk berbagai macam keperluan, ya, di dalam semua seni, di dalam semua lini, ya, lini kehidupan itu digunakan. Ya, apalagi dalam dunia bisnis, ya, di dalam dunia akademik pun digunakan. Hampir semua orang menggunakan komputer saat ini. Komputer berawal dari kegiatan militer, yaitu kegiatan untuk perhitungan alokasi logistik, juga ketepatan sasaran dalam bidang militer. Pada awalnya digunakan oleh militer dalam perhitungan aritmatika untuk mengetahui sasaran dan melakukan perhitungan alokasi logistik. Sehingga karena ini digunakan untuk melakukan ketepatan dan perhitungan, maka komputer sendiri itu berasal dari kata to compute, artinya menghitung. Komputer sendiri memiliki definisi adalah sebuah mesin berteknologi atau perangkat elektronik dengan kontrol sistem operasi dan disertai adanya program-program yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data, pengolahan data, dan mengeluarkan hasil dalam bentuk informasi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur ini adalah algoritma. Kata sederhananya adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan sebuah informasi sesuai dengan prosedur atau perintah-perintah yang nanti akan digunakan. Nah, sistem komputer ini membentuk sebuah jaringan, ya, jaringan, dan di sana dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu ada perangkat lunak dan ada perangkat keras, yang semuanya itu digunakan untuk melakukan proses menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan hasil atau output dalam bentuk informasi. Input ini adalah sebuah data. Data bisa dalam bentuk angka, data juga bisa dalam bentuk gambar, data juga bisa dalam bentuk suara, data juga bisa dalam bentuk video, ya. Kemudian diolah, kemudian menghasilkan output. Output ini bisa dalam bentuk tampilan gambar yang
tampilkan di dalam monitor, atau dia dalam bentuk suara yang dikeluarkan dalam speaker, atau dia dalam bentuk gerak yang ditampilkan atau dikeluarkan melalui plotter, atau dia dalam bentuk gerak juga yang bisa dikeluarkan melalui printer ya, printing. Ini sistem komputer. Nah, kita kenal biasanya yang kita lihat seperti itu. Nah, pembagian komputer sendiri biasanya dibagi dalam 3 bagian, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware itu bisa dibagi dalam 3 komponen utama, yaitu bagian yang digunakan untuk input, misalkan ada mouse, ada keyboard, ada scanner. Kemudian yang digunakan untuk proses atau CPU, kemudian yang digunakan untuk output adalah monitor, speaker, printer, dan seterusnya. Kemudian software ini dibagi dalam sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program. Sistem operasi ini yang kita kenal misalkan adalah Windows yang berbayar ya. Kemudian yang free atau open source misalkan Linux itu variannya banyak, ada Mandrake, Red Hat, dan lain sebagainya. Nah, ini free open source, boleh di-download gratis dan boleh dikembangkan. Kemudian program paket, ada program aplikasi pengolah kata misalkan Word, pengolah angka misalkan Excel, pengolah gambar misalkan Corel, Photoshop, kemudian pengolah video editor, dan lain sebagainya. Termasuk di sana ada bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk memerintahkan komputer agar mau menjalankan perintah ataupun instruksi yang ingin kita berikan ya. Di antaranya yang bisa dipakai adalah bahasa basic, kemudian bahasa C, C++, Pascal, Java, PHP, dan seterusnya, yang dia include di program misalkan Visual Studio, Visual Basic, dan lain sebagainya, bahasa pemrograman. Kemudian firmware ini adalah orang yang mengoperasikan atau operator, bisa operator biasa, programmer orang yang melakukan pemrograman, ataupun analis sistem ya. Nah, kita kalau di teknik industri itu lebih diberatkan kepada seorang analis sistem. Bagaimana dia menggunakan komputer ini yang digunakan untuk menganalisa sebuah sistem untuk mendapatkan sistem baru yang lebih efektif dan efisien. Kenapa komputer ini kita gunakan? Karena dia memiliki kemampuan utamanya adalah kemampuan dalam bentuk menghitung. Nah, perhitungan itu terletak di inti utama prosesornya. Kecepatan prosesor itu dalam satuan megahertz atau gigahertz. Perlu diketahui 1 MHz itu artinya adalah 1 juta operasi per detik. Bayangkan, dalam 1 detik bisa melakukan perhitungan perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan sebagainya dalam 1 detik. Itu 1 juta. Nah, kalau kita butuh berapa lama? Sehingga komputer ini penting digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan perhitungan ya, termasuk di industri. Kecepatan gambarannya seperti ini. Jika komputer itu memiliki kemampuan prosesor, jika komputer memiliki kemampuan prosesor 500 MHz, artinya ya 1 MHz 1 juta. Kalau 500 juta operasi per detik. Atau begini, kalau dirubah dalam bentuk satuan yang lain, misalkan ya 1000 operasi itu mili, 1 juta mikro, 1 miliar nano, 1 juta 1000 triliun piko. Nah, komputer sehingga bisa dibagi menjadi mikrokomputer, mainframe, dan superkomputer. Mikrokomputer, mainframe, dan superkomputer berdasarkan kecepatannya. Nah, ilustrasi agar kita bisa tahu gambarnya seperti ini. Jika kita manusia mampu menghitung penjumlahan 930 ditambah 243, nah dalam
waktu 1 detik, maka komputer dengan kecepatan kemampuan picosecond, maka dia, ya, sekali lagi, jika ada manusia mampu menghitung penjumlahan dalam waktu 1 detik tadi, misalkan 900 tambah 200 lagi, 200 sekian tadi, dalam waktu hitungan 1 detik, maka komputer dia dengan kecepatan picosecond itu, dia akan setara dengan pekerjaan manusia selama 32 tahun. Jadi kalau komputer bisa melaksanakan 1 detik, maka manusia butuh waktu 32 tahun. Ya. Komputer mainframe dalam melakukan pekerjaan sampai bilangan nano, artinya dapat bekerja dengan kecepatan mencapai miliaran per detik. Jika sebuah instruksi program terdapat 20 siklus operasi, maka komputer dengan kecepatan 500 dapat dikonversi ke satuan nano, menjadi 25 MIPS. Begitu. Ini gambaran betapa kecepatan komputer ini akan mempermudah pekerjaan kita dalam melakukan perhitungan. Ini kalau Anda ingin melihat spek dari komputer Anda, maka Anda bisa klik kontrol panel, kemudian dilihat di sistemnya, nanti bisa Anda lihat sendiri. Kalau di sini misalkan RAM-nya 8 GB dengan sistem 64 byte. Nah, RAM-nya 8. Nah, kalau yang sekarang saya pakai ini 16. Nah, satu kecepatan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan memori. Perkembangan memori komputer dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cepat. Pada tahun 2008, komputer memiliki kapasitas memori 5 GB. Kemudian berkembang tahun 2008, ya. Saya kuliah S1 tahun 2004 itu masih 5 GB. Kemudian berkembang jadi 8, 20, 40, 120 sampai sekarang tera atau 1000 GB. Di samping memori penyimpanan, memori RAM juga berkembang. Kalau dulu hanya sekitar 128 MB, kemudian 256, kemudian sampai ke 4 GB, sekarang bisa kemudian kayak ke 8, bahkan sekarang yang saya pakai ini 16 RAM-nya. RAM itu kecepatan untuk membaca sehingga kecepatan untuk mengambil dan mengolah data. Kalau tadi menyimpan data, kalau ini kecepatan untuk membaca, sehingga semakin RAM-nya besar semakin cepat. Nah, ini memori seperti ini. Ini memori, ini hard disk dan RAM. Kalau satuannya bytes, kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Berawal adanya komputer adalah alat hitung, ya. Alat hitung tadi sebelum diterapkan di militer, maka awalnya adalah dari alat hitung yang natural. Dulu ada namanya sempoa, ada abakus, alat hitung tangan. Kemudian dari alat hitung natural ke mekanis, kalkulator, kartu operasi, dan kemudian ke elektronis, komputer, peralatan modern yang lain. Ya, ini perkembangan dari awal adanya komputer. Nah, ini beberapa alat yang dulu digunakan untuk melakukan perhitungan adalah difference engine, analytical engine, dan sebagainya. Komputer generasi pertama itu dinamakan Z3. Dibangun tahun 1941 oleh Conradius. Ini digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Nah, dulu memang eranya masih era perang, ya era perang dunia waktu itu. Nah, banyak digunakan untuk kepentingan militer. Yang kedua, Colossus. Kali Z3, kemudian Colossus, tipe Colossus ini dibangun tahun 1943. Digunakan untuk melakukan pemecah kode rahasia, dan ini
rahasia ya. Kemudian yang berikutnya adalah ENIAC, masih besar-besar, komputernya masih terbilang besar ya. Electronic Numerical Integrator and Computer. Untuk gambarannya seperti ini biar kita punya gambar. Memiliki 17.468 tabung vakum, 7.200 dioda kristal, 1.500 pemancar, 70.000 resistor komputer under the electronic ya. 10.000 kapasitor, 5 juta sambungan solder. Anda bisa bayangkan besarnya itu. Beratnya 27 ton dan ukurannya 2,4 meter kali 0,9 kali 30 meter. Luasnya sekitar 167 meter persegi. Mengkonsumsi energi sebesar 160 kW. Besar sekali. Mulai dibangun tahun 17 Mei 1943 dengan 20 slot akumulator dan 10 digit. Kemampuannya 500 5.000 proses per detik. Ya, tadi ya, kalau kita punya perbandingan yang megahertz tadi ya, awalnya seperti ini, besar kemudian semakin kecil. Ini gambaran ENIAC besar ya. Kemudian ini ya, mulai era komputer menjadi lebih efisien, lebih kecil adalah ketika Neumann, ini von Neumann, mesin von Neumann ini menerapkan adanya CPU. Ada konsep CPU, control processing unit. Nah, ini awalnya diawali oleh von Neumann. Jadi CPU itu adalah proses di mana data itu diambil, kemudian diolah, kemudian disebarkan. Jadi ada proses pengambilan data, proses perhitungan data, kemudian proses pemberian data, proses penyimpanan data. Bentuknya seperti ini. Nah, ini diinisiasi konsep ini oleh von Neumann. Komputer generasi kedua, ini juga disebut dengan komputer trade, dikembangkan oleh IBM. IBM sekarang masih ada ya, berkembang setelah adanya penemuan tentang transistor ya. Mulai dikembangkan untuk kegiatan bisnis. Kalau tadi masih banyak digunakan untuk kegiatan militer, maka sekarang sudah mulai digunakan untuk pengembangan bisnis. Kemudian mulai diperkenalkan bahasa pemrograman, COBOL, Fortran dan seterusnya. Nah, eranya Jack Kilby, generasi ketiga, seorang insinyur di Texas Instruments, ini bisa meringkas komponen-komponen elektronik yang tadi besar-besar menjadi sebuah bentuk yang chip yang kecil, namanya IC, Integrated Circuit. Inilah awal dari komputer itu bentuknya menjadi kecil-kecil. Eranya Jack Kilby setelah dia bisa meringkas komponen komputer itu menjadi kecil dalam bentuk IC, Integrated Circuit. Kemudian ada komputer generasi keempat dalam bentuk large scale integration, dapat 400-an komponen dalam sebuah chip. Ini tahun 80-an berkembang lagi very large scale integration, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip. Semakin kesini semakin berkembang. Kemudian masuk komputer generasi keempat ya. Ini sudah mulai dikenal Pentium, terus sampai ke sekarang yang tipis-tipis, ada netbook, notebook, laptop dan seterusnya. Nah, kemampuan utama dari komputer setelah tadi kita cerita panjang lebar tentang sejarah, yang paling utama adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan operasi perhitungan, pengurangan, pertambahan dalam waktu yang sangat cepat, milisecond, microsecond, nanosecond sampai ke mikrosecond. Yang kedua, kemampuan utamanya adalah kemampuan dalam memori atau menyimpan data. Dua kemampuan ini yang kita manfaatkan untuk
mempermudah pekerjaan manusia melakukan perhitungan. Pengolahan komputer ada analog, ada digital, dan ada hybrid ya. Analog, digital, dan hybrid. Nah, ini tidak perlu. Oke, saya kira itu saya ringkas bahwa komputer itu adalah sekumpulan alat elektronik yang digunakan untuk melakukan pengolahan data untuk menghasilkan sebuah informasi. Untuk bisa menjalankan komputer agar bisa melaksanakan instruksi kita, maka perlu dilakukan pemrograman. Kenapa kita pakai komputer? Karena kemampuan dia dalam melakukan perhitungan dan menyimpan memori. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.